di negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Kan penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang. Pemirsa, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang kalangan pengamat ekonomi. Pemirsa, masih ada hampir 8 juta angkatan kerja Indonesia yang saat ini statusnya pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Kurniawan dengan NIM 230513700357. Di sini saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang strategi mengurangi pengangguran melalui konsep ekonomi Islam. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Jadi, pengangguran adalah keadaan di mana orang yang tergolong termasuk ke dalam angkatan kerja, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan, atau tidak bekerja sama sekali, atau yang sedang dalam mencari pekerjaan. Di mana menurut Badan Pusat Statistik juga, pengangguran adalah keadaan di mana seorang individu tidak mempunyai pekerjaan, atau yang sedang dalam mencari pekerjaan, atau yang sedang menyiapkan usahanya yang baru. Jadi di sini pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang kedua adalah setengah pengangguran, yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Jadi teman-teman, pengangguran ini sangat berbahaya karena pengangguran ini menjadi isu penting dalam perekonomian karena dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan kemiskinan. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan penyebab pengangguran yang ada di negara berkembang, terutama di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia. Jadi di sini teman-teman ada beberapa penyebab pengangguran yang ada di negara-negara berkembang. Yang pertama adalah ketidakseimbangan pekerjaan dan tenaga kerja. Karena banyaknya orang yang sedang dalam mencari pekerjaan, tetapi sedikitnya pekerjaan, maka itu akan menyebabkan pengangguran. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Di sini peran-peran teknologi menggantikan pekerjaan manusia, maka dari itu banyaknya pengangguran. Yang ketiga adalah kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Jadi di sini teman-teman, kesenjangan pendidikan keterampilan ini kita bisa lihat di kota-kota besar, bahkan di kota-kota atau berbeda dengan desa-desa. Karena di sini banyaknya kesenjangan antara pendidikan dan juga pekerjaan akan membutuhkan keterampilan, sehingga itu akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang keempat adalah persaingan global. Jadi di sini teman-teman, perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi ke negara-negara berkembang tersebut, mereka akan lebih memilih staf-staf yang dari luar. Mereka lebih tahu bahwa sumber daya manusianya lebih tinggi daripada negara-negara berkembang. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini teman-teman, mari kita flashback lagi ke pandemi COVID-19 kemarin. Banyaknya orang-orang yang di PHK karena penurunan ekonomi dalam perusahaan. Oleh karena itu banyaknya pengangguran yang terjadi dalam Indonesia. Walaupun Indonesia mengalami tingkat penurunan pengangguran sejak tahun 2023 ke 2024 sebesar 390.000, tetapi Indonesia masih menjadi tingkat pengangguran tertinggi yang ada di ASEAN. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi atau strategi mengurangi pengangguran dengan konsep makroekonomi Islam. Oke semuanya, jadi strategi yang pertama adalah pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah pendidikan kewirausahaan. Jadi di sini pemerintah atau lembaga keuangan syariah, mereka menyediakan layanan-layanan seperti workshop dan pelatihan untuk mengembangkan kepada masyarakat, terutama angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah dukungan moral. Di sini dukungan moral ini pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan syariah, mereka menyediakan pemberdayaan ekonomi atau memberikan ekonomi kepada masyarakat untuk membuat usaha-usaha agar mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua ini adalah politik ekonomi Islam. Strategi ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah memberikan intensif pajak pada perusahaan-perusahaan besar agar menyerap tenaga kerja baru dan memunculkan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah keadilan sosial. Di sini Islam sangat mengedepankan keadilan. Maka dari itu redistribusi zakat sangat diperlukan untuk mengurangi pengangguran. Oke, yang ketiga adalah optimalisasi zakat. Jadi optimalisasi zakat juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengelolaan zakat. Di sini pengelolaan zakat itu sangat besar potensinya, apalagi penduduk muslim di Indonesia itu sangat banyak. Jadi bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Melalui uang-uang yang dari zakat tersebut, bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa membuat keterampilan kepada mereka untuk mereka memulai usahanya yang baru.
Oke, yang keempat adalah pengembangan sektor produktif. Salah satunya adalah pertanian. Jadi pertanian di sini memunculkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Jadi di sini pemerintah lebih bagus memberikan teknologi-teknologi kepada sektor pertanian, maka dari itu akan memunculkan banyak lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah sistem pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini dituntut untuk lulusan-lulusannya itu memiliki keterampilan. Jadi di sini pihak institusi itu bekerja sama dengan sektor-sektor perusahaan-perusahaan untuk memberikan keterampilan kepada lulusan-lulusannya. Oke, itulah tadi contoh solusi strategi dalam mengurangi pengangguran dalam konsep makroekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti nyata yang ada di Indonesia dalam pemerintah mengurangi pengangguran. Jadi di sini salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan kartu prakerja. Di sini kartu prakerja ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berada dalam angkatan kerja, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan, atau orang-orang yang sedang di dalam pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini pemerintah memberikan bantuan pelatihan sebesar 1 juta dan biaya intensif sebesar 600.000 dalam 4 bulan. Jadi pun di sini ada pun syarat-syarat kartu prakerja tersebut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun. Yang kedua adalah tidak dalam pendidikan. Yang ketiga adalah sedang dalam mencari pekerjaan. Yang keempat adalah bukan pejabat negara. Oke semuanya, itulah tadi bukti nyata pemerintah dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Mengapa ekonomi Islam lebih bagus daripada ekonomi konvensional? Ekonomi Islam dalam mengurangi pengangguran mereka lebih inklusif dan lebih mengedepankan keadilan daripada konvensional yang tidak mengedepankan keadilan. Jadi ekonomi Islam lebih baik. Ekonomi Islam juga lebih mengedepankan redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf. Itu akan mengurangi pengangguran. Mungkin itu saja video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.